Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip latihan mengikuti lomba puisi. Yang pertama harus kita perhatikan adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah makna yang akan disampaikan lewat pembacaan puisi. Apa yang diinginkan oleh pengarang atau penulis puisi dapat kita sampaikan melalui puisi yang kita bacakan, sehingga untuk memaknai sebenarnya maksud dari si penulis puisi ini, maka kita harus menyelam ataupun mempelajari dengan penuh keseriusan, sehingga benar-benar memahami maksud yang akan disampaikan. Sehingga tipsnya adalah bacalah puisi tersebut agar kita sendiri mengerti apa yang akan kita bacakan dari puisi tersebut. Yang kedua adalah vokal artikulasi. Vokal atau artikulasi adalah di mana dalam pelafalan sebuah kata haruslah sempurna, tidak tercampur dengan bahasa daerah seperti bahasa Jawa atau bahasa Banjar. Misalnya saja kamu, maka kalau diucapkan kemu akan salah. Tapi lebih kepada kefasihan atau ketepatan pengucapan kata. Kemudian selanjutnya adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi dan rendah suara, sehingga puisi yang kita bacakan itu akan berirama, menyesuaikan dengan maksud, dan menjadikan orang yang mendengarkan jadi lebih paham apa yang dibacakan oleh si pembaca puisi. Kemudian diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata yang sesuai dengan maksud sebuah makna, sehingga akan lebih dipahami oleh pendengar ketika kata-kata yang diucapkan akan nyambung antara kata pertama, kata kedua, atau kata ketiga menjadi sebuah kalimat yang mempunyai makna tertentu. Selanjutnya forward. Power dalam pengucapan tentu saja adalah kejelasan, bukan power yang teriak-teriak atau bukan menggebu-gebu seperti itu. Tentu saja menyesuaikan dengan maksud daripada puisi tersebut. Kemudian ekspresi. Ekspresi adalah bagaimana seorang pembaca puisi bisa menghayati yang ia bacakan. Misalnya saja dia bersedih karena membaca puisinya sedih, kemudian gembira ketika puisinya gembira, dan itu akan terlihat dari gestur, mulai dari raut wajah, gerakan tangan, bahkan sampai gerakan tubuh. Kemudian yang terakhir adalah totalitas. Totalitas di sini adalah penyajian secara keseluruhan, mulai dari naik di atas panggung, penyesuaian berdiri di atas panggung, kemudian penyesuaian dengan mikrofon kalau ada mikrofon, kemudian memegang teks puisinya dan lain sebagainya.
Nah, ini saja tentu tidak cukup untuk persiapan mengikuti membuat puisi. Perlu diperhatikan lagi adalah yang pertama, tidak harus terburu-buru. Karena kalau terburu-buru itu menandakan kita tidak bisa mengungkapkan makna puisi tersebut. Maka ketika akan maju, akan dipanggil, maka sebisa mungkin kita mengkondisikan pikiran kita bahwa ini adalah kesempatan kita untuk mengungkapkan isi puisi kepada penonton dan dewan juri, bahwa puisi yang kita akan sampaikan adalah sempurna dan bermakna. Kemudian di dalam membaca puisi harus perhatikan juga atur pernapasan. Tip-tip pernapasan ini sangat berpengaruh dengan intonasi dan juga artikulasi kata. Maka kita harus bisa menggunakan napas bagian dada, bukan bagian perut. Contohnya seperti ini, kita tarik napas dulu, kemudian tahan di dalam dada, jangan di perut. Ketika tahan sebentar, ketika benar-benar akan keluar dan terasa tertahan, baru ucapkan. Tidak terburu-buru. Nah, seperti itu. Tarik napas, tahan di dada, atur pernapasan. Jangan mengurangi, menambahkan teks kata. Nah, selanjutnya yang juga harus diperhatikan, dan ini akan mengurangi nilai, sangat mengurangi nilai apabila teks puisi itu ada yang kurang, tidak sempurna dibacakan. Juga bisa juga kita terkadang karena kesalahan menambahkan teks. Nah, kalau menambahkan teks juga akan dikurangi nilai. Maka dari itu, puisi sebaiknya dihafalkan. Walaupun ketika membacanya tetap menggunakan kertas seolah-olah kita membaca. Nah, tujuan menghafalkan itu adalah agar tidak mengurangi dan juga agar tidak menambah kata. Karena kalau kita hanya mengandalkan membaca, kita akan bisa saja terkurangi atau tertambahkan. Maka kalau kita hafal, insya Allah kita akan bisa mengontrol lebih baik lagi agar tidak ketinggalan juga tidak ditambahkan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah mengatur jarak dengan mikrofon. Nah, ketika naik di panggung, jangan langsung membaca puisi, tetapi atur posisi dulu. Oh, saya ini sudah siap memulai, saya sudah mengukur jarak antara saya dengan mikrofon, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah atur posisi di atas panggung. Posisi kita harus kita siapkan terlebih dahulu. Bagaimana posisinya, di sebelah mana kita memegang teks, apakah tangan kiri atau tangan kanan, menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Baik, yang selanjutnya akan kita coba membacakan puisi. Kado kecil untuk ibu. Goresan pena Agung Catur Prabowo. Ini kado kecil untuk ibu. Maaf, salah. Kita ulang. Kado kecil untuk